Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan as-sirah an-nabawiyah. Pembahasan kali ini berkaitan dengan renovasi Ka'bah dan kisah pengambilan keputusan. Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yaitu Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, wahai Rasulullah, "ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu?" Masjid manakah yang pertama kali dibangun atau diletakkan di bumi? Qal, maka Nabi SAW berkata, "Al-Masjidul Haram," yaitu Masjidul Haram, yaitu Ka'bah. Dan bagian-bagian Ka'bah yang inti, yang mana bisa kita lihat di gambar nomor 9, ini dinamakan Al-Hajarul Aswad atau sering dikatakan Al-Aswad. Kemudian nomor 11 itu Babul Ka'bah, yaitu pintu Ka'bah yang telah ditinggikan. Kemudian nomor ke-7 itu Ruknul Yamani, Rukun Yamani, sudut yang mengarah ke kota Yaman. Kemudian nomor 6 Ar-Ruknus Syami, yaitu sudut yang mengarah ke kota Syam. Kemudian nomor 4 Ar-Ruknul Iraqi, sudut yang mengarah ke kota Irak. Dan nomor 3 dinamakan Hijr Ismail atau Al-Hatim, yaitu tembok yang menjadi pembatas, yang awalnya ini adalah bagian dari Ka'bah. Karena kekurangan dana yang halal, maka dibangun secukupnya dan diberikan tanda tembok yang meninggi seperti ini, yang melingkar. Wallahu ta'ala alam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 35 tahun, terjadi banjir besar yang meruntuhkan sebagian dinding Ka'bah. Sebelumnya, dinding tersebut sudah rapuh karena kebakaran. Perlu dipahami bahwasanya bentuk Ka'bah pada zaman atau pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail berbeda dengan bentuk Ka'bah pada zaman kita, yang mana pada zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah tidak memiliki atap dan juga pintu Ka'bah langsung di dasarnya, di bawah, dan tidak memiliki tiang-tiang penyanggah di tengah. Adapun sekarang memiliki atap dan memiliki tiang-tiang di tengah, dan pintunya dinaikkan ke atas 2 meter. Maka orang-orang Quraisy merasa perlu untuk merenovasi Ka'bah dengan bangunan yang baru. Mereka menetapkan untuk tidak memasukkan ke dalam dana renovasi, melainkan dari sumber-sumber yang baik, dari sumber-sumber yang halal. Mereka tidak menyertakan uang hasil pelacuran, tidak juga hasil jual beli dengan riba, dan hasil dari tindakan menzalimi orang lain. Sekalipun demikian, mereka tetap merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk merobohkan sisa dinding Ka'bah tersebut, karena sebagian mereka telah menyaksikan apa yang terjadi kepada Abraha Al-Habasyi, tentara Abraha Al-Habasyi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan mengirim burung-burung ababil ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Al-Walid ibn Al-Mughirah berkata, "Aturiduna bihadmihal islah amil isaah?" Apakah kalian menginginkan perbaikan atau kerusakan dalam menghancurkan Ka'bah ini? Qalu balil islah. Maka mereka mengatakan, tentu yang kita inginkan adalah perbaikan. Faqala innallaha la yuhlikul muslihin. Maka Al-Walid ibn Mughirah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, orang-orang yang ingin memperbaiki. Kemudian wa akhadal mi'wal, maka Al-Walid ibn Mughirah mengambil linggis, wa syara'a yahdimu, kemudian mulai menghancurkan Ka'bah. Faqala Al-Walid, maka Walid mengatakan kepada mereka, "Qumu sa'iduni, ayo bangun, bantu saya." Faqalu la, maka mereka mengatakan tidak. Nantadhiru ilal ghad,
kami tunggu sampai besok. Fa in usibal walidu lan nahdima minha syai'an. Jika Walid tertimpa sesuatu, maka kami tidak akan menyentuh atau menghancurkan Ka'bah sedikit pun. Waradatnaha kama kanat, dan kami kembalikan seperti semula. Wa in lam yusibuhu syai'un faqad radiyallahu san'ana fahadamna. Dan jika Al-Walid tidak tertimpa sesuatu apapun, maka Allah telah ridha atas apa yang kita lakukan. Fa asbahal walidu min lailatihi lam yusibuhu syai'un. Maka ketika paginya Walid tidak tertimpa sedikit pun. Fahadamu ma'ah, maka mulailah kaum Quraisy bersama Al-Walid untuk merusak atau menghancurkan Ka'bah. Wahum yaqulun, seraya mereka mengatakan, Allahumma inna la nuridu illa khaira. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Sampai setelah selesai dibongkar atau dirusakkan semua dinding-dinding Ka'bah, tersisa asas, yaitu pondasi atau dasar Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Maka seseorang memasukkan besi besar dan berat ke dalam salah satu di tengah-tengah pondasi tersebut untuk dibongkar. Maka ketika dimasukkan dan digerakkan alat besar itu, maka seketika Mekah bergetar dan terjadi gempa. Maka mereka berhenti, tidak melanjutkan pembongkaran terhadap asas, terhadap dasar atau fondasi Ka'bah.